Harusnya kalau keberatan, ajukan upaya hukum banding. Karena ini sudah selesai. Kalau karena kedekatan, bahkan istilah sehari-hari pacaran, itu bukan selingkuh di mata hukum. Dia tidak punya hak menilai. Saya di sini meminta keadilan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven belum sepenuhnya bisa dikatakan selesai. Paula kini sedang menempuh jalur hukum dengan melaporkan hakim yang memperkarakan kasus perceraiannya ke Komisi Yudisial. Selain melaporkan ke KY, Paula juga berkonsultasi dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dan hari ini Paula dan Hotman akan melakukan pertemuan untuk membahas putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dianggap syarat dengan kejanggalan. Sebelumnya, Hotman membagikan pesan personal yang dikirim Paula terkait permasalahan yang dihadapinya. Tidak itu saja, Paula juga membeberkan jika tuduhan perselingkuhan yang diajukan Baim Wong tidak terbukti di pengadilan. Lantas, apa tanggapan dari pihak Baim Wong atas sikap Paula yang melaporkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial? Dan apa pula reaksi kuasa hukum Baim Wong terkait pernyataan Hotman Paris yang tidak sepakat dengan putusan hakim yang menangani kasus perceraian Paula? Jadi saya tidak setuju pertimbangan hukum hakim yang mengatakan bahwa Paula selingkuh. Kalau karena kedekatan, bahkan istilah sehari-hari pacaran, itu bukan selingkuh di mata hukum. Dia tidak punya hak menilai karena ini sudah terbukti. Jadi ini sudah terbukti secara sempurna. Pacaran dan selingkuh dua hal berbeda. Pacaran bisa selingkuh dalam arti hukum, bisa tidak. Karena di mata hukum, selingkuh itu harus karena hubungan intim. Ya, kalau hanya pacaran, tidak ada bukti hubungan intim, itu bukan selingkuh secara hukum. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Harusnya kalau keberatan, ajukan upaya hukum banding. Karena ini sudah selesai. Tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan beserta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang ke Komisi Yudisial. Harusnya upaya hukumnya adalah banding. Tapi kalau ke Komisi Yudisial itu adalah etika profesi. Nah, di dalam proses ini tidak ada pelanggaran etika profesi karena hakim yang saya juga hadir setiap sidang, mekanismenya itu sudah dilaksanakan dan diberikan hak-hak secara penuh. Kedua belah pihak diberikan hak yang penuh di sini. Jadi kami diberikan hak untuk mengajukan saksi, mengajukan bukti dan sebaliknya. Jadi tidak ada pelanggaran-pelanggaran etika. Kalau misalnya keberatan karena ada putusan yang menyatakan dia adalah istri yang durhaka, adanya nusus, itu adalah fakta yang di persidangan dan itu terungkap. Kenapa tidak dibantah pada saat itu ada saksi-saksi? Harusnya kan bantah-bantahannya itu kan pada saat di persidangan, pada saat saksi menyatakan saya melihat di dalam kamar berduaan dan seterusnya. Harusnya dibantah di situ. Bagaimana melawan atau membantah saksi-saksi tersebut, tapi saksi tersebut tidak ada yang dibantah. Karena bahkan saksi bilang saya yang melihat sendiri kok. Itulah yang dijadikan pertimbangan majelis hakim bahwa di sini adalah nusus, istri yang durhaka kepada suami karena adanya perselingkuhan. Kalau memang sesuai yang saya harapkan, saya bilang di depan kalian semua, saya juga akan memberikan hak asuh anak ini kepada Maula.
Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyebut Paula Verhoeven sebagai istri durhaka. Atas pembacaan putusan itulah, Hakim dianggap telah melanggar kode etik. Dan atas pernyataan itu pula, Paula mengaku sakit hati lantaran putusan Hakim tidak terbukti kebenarannya di dalam persidangan. Ya, tuduhan selingkuh yang menjadi alasan Bai menceraikan Paula juga tidak dapat dibuktikan. Atas hal itulah, Paula melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial. Dan langkah yang ditempuh Paula mendapat banyak simpati dari banyak orang. Lantas, apa tanggapan dari pihak Baim Wong dan praktisi hukum atas putusan langkah Paula tersebut? Ini fakta persidangan, bukan keinginan majelis hakim, tapi ini adalah fakta-fakta yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Memang di sini terbukti secara sempurna terjadi seorang istri yang durhaka. Jadi seorang istri yang durhaka kepada suami itulah namanya nuyus. Dan itu terbukti secara sempurna berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kami ajukan. Saya mengajukan 88 bukti dan 9 saksi fakta, 3 saksi ahli, seperti itu. Ini sudah diadili dan sudah diperiksa secara teliti oleh majelis hakim dan diputuskan terbukti adanya istri yang durhaka atau nusus. Jadi apa yang dilakukan Paula dan mungkin dengan kuasa hukumnya melaporkan hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama yang memutuskan perkaranya karena dugaan kode etik, itu secara hukum dianggap sah-sah saja. Pelaporan ini ya biasa saja. Memang kalau ada yang janggal silakan melapor terhadap persoalan perilaku hakim, perilaku kedinasan juga yang ada di Pengadilan Agama. Itu boleh seorang Paula itu melaporkan karena dia merasa ada yang janggal, ada yang merasa yang tidak adil ya. Dia merasa nggak adil, janggal, putusannya juga mungkin dia merasa janggal, kemudian perilakunya juga dia merasa janggal, jadi dia boleh melaporkan ke KY. Sah yang dilakukan oleh seorang Paula melaporkan dugaan adanya perilaku-perilaku yang tidak benar atau tidak adil dari wilayah Pengadilan Agama. Jadi sah dia melakukan itu. Tinggal nanti bagaimana si Mahkamah Yudisial ini kemudian memutuskan, tentunya berproses memanggil para hakimnya, memanggil siapa yang dilaporkan, melakukan konfirmasi, mengintegrasi, menanyakan macam-macam hal tentang apa yang sedang terjadi dan bagaimana hasilnya. Setelah itu mereka memutuskan apakah yang si terlapor ini memenuhi unsur pelanggaran kode etik apa tidak. Karena kan yang dilaporkan kode etik. Kalau memenuhi berarti mereka kena sanksi, sanksinya administratif atau sanksi teguran. Kalau tidak memenuhi dianggap sebagai suatu hal yang faktual dan benar, ya sudah berarti tidak kena sanksi. Tapi seorang Paula sah melaporkan itu. Ya, jadi begini, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam persidangan. Paula yang tahu apa yang terjadi di persidangan. Kalau dia merasa kemudian putusannya tidak adil, tentunya sudah ada langkah-langkah dalam hukum untuk mengatur itu, yaitu bisa dilakukan upaya banding. Begitu kalau putusannya memang tidak adil dan tidak mencerminkan fakta-fakta di persidangan, tapi putusannya kemudian menimbulkan ketidakadilan, dilakukanlah upaya hukum yaitu banding atau kemudian berangkat lagi kepada kasasi. Itu kalau putusannya dengan dalil-dalilnya dirasa tidak mencerminkan rasa keadilan. Tapi kemudian kalau perilaku hakimnya itu dilaporkan kepada Komisi Yudisial, biar KY yang akan menginterogasi hakimnya, mengecek hakimnya, kemudian paling berat mensidangkan hakimnya apakah sesuai dengan kode etik hakim atau tidak dalam beracara di persidangan. Jadi landasannya seperti itu. Seharusnya kan ada mekanisme banding, pengajuan banding. Tapi kalau terkait perilaku hakim, misalnya di persidangan tiba-tiba hakimnya marah-marah kenceng, atau hakim membuat suatu keadaan yang memang tidak adil, kasat mata, atau ada pernyataan-pernyataan hakim yang kemudian melukai perasaan para pelaku persidangan. Nah, ini perilakunya yang kemudian disorot sebagai posisi apakah sudah etis seorang hakim atau sekelompok hakim melakukan ini apa tidak. Nah, ujian terhadap etis ini adalah kode etik tadi, apakah sesuai dengan norma-norma prosedur berperadilan apa tidak. Kalau norma-norma sudah diikutin berarti etisnya masih etis. Tapi kalau ternyata ada pelanggaran terhadap norma, pola perilaku, kemudian yang dirasa kemudian tidak sesuai dengan
etika hakim, ya barulah kemudian diberikan sanksi. Usai resmi bercerai dari Baim Wong, Paula Verhoeven tidak tinggal diam, mendatangi Komisi Yudisial, konsultasi hukum dengan Hotman Paris di antaranya. Upaya Paula mencari keadilan dengan membeberkan kejanggalan-kejanggalan putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sukses menarik perhatian dan simpati banyak orang. Paula merasa diperlakukan tidak adil atas putusan majelis hakim, yang bagi Paula, semua tuduhan Baim Wong tidak terbukti dalam persidangan. Lantas apa saja kejanggalan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang membuat Paula meradang? Saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah majelis hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Tanggapan saya sebenarnya, saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya, apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya gitu. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Maka ditemukan adanya fakta bahwa termohon telah melakukan perselingkuhan dan dikategorikan sebagai istri yang nujus atau istri yang durhaka kepada suaminya. Itu adalah penilaian hakim berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Seperti itu. Oh, iya, kejanggalannya yang tadi saya merasa ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tadi dan juga pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Memang ada fair kok, gimana sih nggak terima? Lah 73 bukti itu apa coba? 73 bukti itu sudah terbukti. Ya, ada saksi pula, kan? Dan saya pun, dan rekan artis pun ada, saya nggak bisa sebutin, itu ngelihat sendiri dengan CCTV kalau adanya perselingkuhan itu, gitu loh. Lah gimana? Kenapa harusnya sih legowo ya, maksudnya ya sudah gitu ya. Kenapa Mbak tadi tanya nggak terima ya si perempuannya ya? Ya kenapa nggak terima gitu? Nggak make sense aja sih menurut aku, nggak masuk logika kalau nggak terima gitu. Kenapa pada waktu di kemarin itu kenapa nggak speak up? Kalau memang enggak gitu. Kan gitu logikanya aja gitu. Kalau misalkan dia tidak mempunyai hubungan dengan Niko ini gitu, baru sekarang seperti ini. Nah,
menurut aku sekali lagi nggak make sense banget sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.